Nah, kayak memang udah mulai masuk ke prioritas pick or ban harusnya. Bisa jadi. Ya. Ya karena balik lagi ya, Mobius ini emang tipikal hero yang sangat-sangat menjengkelkan untuk pegangin dari early objektif. Terutama ketika kita ngomongin soal turtle. Broken walls. Oke. Oke, rotasi cepat tentunya bisa dijalankan, terutama untuk laning juga. Apalagi untuk pemanggilan kepada gold laner untuk hadir di area objektif. Karena di speed dari turtle atau lordnya itu kepotong juga karena adanya efek dari broken wall. Oke. Jadi semakin lebih gampang untuk menuju ke area mid. Oke, dan secara site ini masih sama persis ya. Drafting juga. Bandnya juga sama banget Iya, iya, dari iya. game pertama tadi. Chip Harley Guinevere ya. Masih yang sama emang nggak sih? target bandnya benar-benar sama. Cushin lagi kah? Harusnya. Yap. Lagi. Tapi react dari Bigetron mereka bisa ambil POV-nya nggak sih? Nah, itu yang baru aku mau mention. Apakah akan ada tindakan preventif untuk langsung mengambil ke arah dari Puvius atau bahkan Suyon yang tadi dimainkan juga kan? Ya, POV-nya ambil dulu sih. Kalau mau sama Suyo juga oke. Atau seperti biasa, Coach Theonail dan juga Coach Erpang Apa tuh? akan mereka cari jawabannya. Puvius tetap dikasih ke arah RQ jadi. Oh, jawabnya pakai gameplay ya? Iya, pakai gameplay. Mungkin. Nah, itu dia Leomord. Dan juga Hylos ternyata yang diambil. Oke, Hylos ya. Oh, Robby Wah. nih, ya Allah. Muncul lagi di Di atasnya Nail. Nail ya. Iya. Ini ada di mana-mana loh. Nail favorite. Nah, kecil banget lagi tadi dia tadi di atas. Nongol. Nongol. Yang gede dong Robby, yang gede dong gitu. Kenapa nya? Tapi katanya Robby juga bisa ini tahu. Tuh. Bisa jadi. Gantiin wajah player dari Bentar. BTS itu. Jimatnya BTR, Robby. Title yang mau aku berikan juga Robin Hood. Wah. Robin Hood, MPL ID. Jangan sampai itu semua nempel di situ, Bro. Keren ya? Kan kalau Robin Hood kehilangan poin juga, Bro. Oh iya benar juga. Loh ya tapi benar dong berarti. Makin Iya. meyakinkan maksudnya. Oke. Itu dia. Sekarang RRQ yang bakal ambil alih lagi drafting phase-nya. Ternyata tertuju ke arah dari Khalid dan Kari. Oke. Ini dua kuda ya. Untuk Bigetron by Vitality. Pick ketiganya. Mereka bisa ambil Yves-nya dulu sekarang mungkin. Ya, If bisa untuk menekan Chushin dan juga Kari ya di waktu bersamaan. Ya. Karena seperti kita tahu kalau kita ngomongin soal Kari, itu biasanya range-nya nggak sampai ke If. Dan If-nya yang bisa menyentuh ke arah Kari. Oke, pasti ada Yves opsinya atau mau ambil EXP-nya dulu. Secas kayak tadi Poveus, Terizla, Sora juga kan ini udah mulai masuk ya ke dalam opsi. Wah, tapi kalau kita ngomongin soal Povius nanti bisa digangguin juga sama Chushin ya. Ya. Jangan lupa dengan adanya efek dari Crimson Beacon yang bisa langsung skip depannya. Di lini belakang pasti bakal terganggu sedikit dan Dan itu deh. Valentina. Valen. Wait, Valentina untuk Raging Sandstorm Bisa jadi. atau untuk sekedar sinyal bahwa nanti Soranya mau diambil sama BTR by Vitality. Atau mancing biar Ben Sora. Nah itu tadi, mirip kan sama game yang pertama kan? Iya. Pancingan untuk Ben Sora. Tapi Sora memang di game pertama pun tidak menjadi Prayo. ya, nggak di Iya, iya, pick iya. or ban juga. Ya karena balik lagi ya dengan adanya nerf yang kemarin sempat terjadi dari cooldownnya Thunder. Otomatis ya untuk power dari solo killnya Sora juga akan menurun. Baxia. Mereka ingin menghentikan bagaimana early dominate ketika emang mereka dari RRQ akan membawakan hero-hero tank jungle. Bisa tadi semangat banget. lagi menang juga kan. Semangat, makanya lagi menang, rayakan. Tinggal cari game kedua nih poinnya. Itu dia. Suyo juga ditutup untuk adu retribution. Super Ken ya yang jadi target ya. Yap, udah pasti. Oke. Tank jungle masih ada Fredrin, tapi balik lagi ya. Kalau misalkan kita ngomongin combo, yang tersisa nih Ul, ada Fredrin Arlot. Tapi balik lagi ke referensi. Arlot belum sempat ada picknya dari RRQ. Belum ya? Belum. Belum ada combo itu juga ya? Belum ada combo itu juga, karena kan terakhir mereka mainnya kan Baxia kan. Tapi tadi oke banget kok dengan Assassin gameplay yang dibawa sama Super Ken juga. Atau balik lagi, main Lancelot lagi. Iya itu. Tapi last band dulu dari RRQ Hoshi. Boleh. Bolt lane ya kah? Target ke arah Eman. Kalau Banyak ngomongin sebenarnya. Eman sih masih ada Yisunshin ya. Yisunshin, Untuk kita Granger. ngomongin soal hero yang sering dibawakan sama Emannya juga. Ya. Ada Granger no skin juga, tapi Sora. Kena kan akhirnya kan, karena dengan adanya pick dari Valentina yang obvious juga nih, kayak ada sinyal-sinyal kalau misalkan BTR by Vitality bisa aja membawakan Sora. Ya. Atau Arlotnya bisa diambil juga nggak sama Shogun? Arlot bersama dengan Leomord dan juga Valentina yang punya efek Terrify. Bisa aja sih.
as long as emang kombonya berjalan dengan maksimal. Dan mungkin BTR-nya bakal bermain dengan Lee Sun-shin ul. Karena kan yang ada efek sisi dari Lee Sun-shin kan dari turtle ship-nya kan. Ya. Ketika ada Mountain Choker dilontarkan, nanti bisa memberikan efek stun dan itu bakal connecting banget dengan Arlott. Oke. Tapi kita masih belum tahu ya. Langsung menuju ke arah Granger itu dia yang aku pikir sempat bakal di ban, tapi Granger no skin biasanya buat Eman. Granger no skin ya. Iya, no skin. Tapi Skypierce, jangan lupa. Tetap intinya itu. Ya intinya di Skypierce ya, order Granger ya. Dengan adanya ban dari Harit juga ini udah merupakan option yang paling bagus, apalagi dengan laning carry ya. Kita tahu sendiri tadi kan, walaupun play offense, tapi kalau misalkan emang minion equilibriumnya dimenangkan, ya gold lane-nya pasti nggak bakal seimbang nanti pergerakan dari minionnya. Balik ke Mobius Lancelot. Tetap ya. Wih, Kalau ya main pick off. Langsung ya. Ya, signature dari Vin ya, main pick off, delete 1, dan nanti akan menangkan jumlah. Gameplaynya langsung berubah. Mereka benar-benar pengen ngejawab apa yang diberikan dengan adanya Mobius di game yang pertama, dibawa ke game yang kedua. Oke, tapi satu game lagi yang dibutuhkan oleh Hierarchy Hoshi untuk memecahkan rantai kekalahan yang sedang mereka alami. Dan Bigetron by Vitality, mereka udah rubah lagi strateginya dengan coba bermain ke arah pick off. Yep. Apakah ini semua akan berakhir 2-0 dan menjadi kemenangan pertama untuk RRQ? Atau Bigetron by Vitality akan membawa match ini menuju ke game yang ketiga? Jadi langsung saja sesaat lagi kita berangkat. Kita menuju ke Land of Down. Oke, let's go. Akan seperti apa lagi ini ya untuk setup yang bisa dilakukan satu sama lain. Karena secara untuk perolehan mungkin nantinya di kontes objektif, Khalid dan juga Poveus ini akan sangat-sangat bisa membantu. Ya, setidaknya ada 2 Purify ya, dari Yeskiel dan Supertoy yang emang bisa menyelamatkan diri mereka ketika terkena Tsunami Slam. Dan untuk ini dia mid lane, adu poke, adu heal juga dari Vin yang ternyata menerima cukup banyak damage sampai dengan low HP. Oke, Heman pakai skin. Nah, ini beda nih. Respect nih saja. Ya, tapi kayaknya emang di season ini lumayan lebih sering ya untuk Eman memilih untuk skin-skinnya. Sementara ini dia laning untuk gold lane. Terutama untuk Scavenger. Udah pasti bakal jadi perolehan yang manis banget kalau udah dapet di early game. Yap, pasti buat nge-boost juga ya. Oke, tapi untuk di tengahnya kalau kita lihat ini cicilan River ini kuat banget sih untuk antara Chushin dan juga Khalid. Ya. Balik lagi ya kalau kita ngomongin soal di area rivernya, Khalid Chushin udah pasti bakal bisa rotate duluan karena clear powernya juga tinggi sekali. Yep. Sementara. Hey, Dan momentum hampir saja. Wow, hampir. Hampir ya. Itu dia hampir masuk rumput situ juga. Bahkan tadi ada Flame Retribution ya yang digunakan oleh Nanael. Dan emang timingnya pas ketika nanti ada turtle up, setidaknya retrinya akan kembali lagi ready. Oke. Dan Nanael dengan emblem marksman ya yang dibawakan juga nih untuk Diomortnya. Ya. High loss EXP, udah lama banget gak ngeliat dan sekarang benar-benar jadi pure badan. Buat ngebuang badan juga jatuhnya. Karena emang untuk pembukaan setup dari Vin butuh vision yang luas. Dan vision tersebut akan datang dari high loss. Jarang-jarang ya lihat high loss EXP lagi. Ya udah lumayan lama lah kita bilang. Oke, Shogun masih level 3. Masih tertahan. Dan turtle akan menjadi milik siapa? Naila di bagian belakang. Kuda Barbezo dan Pakil. Dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Super Ken. Sementara sekarang Shogun masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Shogun berhasil untuk diamankan. Di tempat yang berbeda, Naila pun menjadi korban lanjutan hidup. Masih bisa bertahan dengan satu quicksand guard di dalam tubuhnya. Nah, lagi-lagi early game untuk RRQ Hoshi sekarang. Dan kita udah ngelihat referensi RRQ Hoshi yang bisa memanfaatkan early game advantage mereka. Ya menang tempo lagi seperti biasa, adanya 2 kill, 1000 gold juga. Keuntungan yang sangat-sangat smooth dari RRQ di early game. Membuat BTR by Vitality kehilangan 2 membernya Shogun dan juga Nanael. Ya tadi sempat kita singgung juga bahwa emang cuma butuh revitalize untuk Shogun hadir ke area dari Turtle. Tapi emang dengan adanya targeting yang gak ragu-ragu ya, makan depan aja. Itulah jawaban dari RRQ-nya. Karena emang Vin belum siap dengan adanya Tsunami Slam, jadi metode pick off-nya belum bisa berjalan. Oke. Dan juga secara follow up-nya masih belum ada ya. Siapa Yep.
Akankah ada sebuah bantingan? Dan itu dia Idok yang berhasil mereka ambil. Ya. 1 poin kill untuk Bigoton by Vitality. Langsung dijawab ya, follow up-nya ada karena 3 orang juga tadi sekalian. Ya, ada plus buat sekarang juga kalau kita lihat dari pembelian itemnya ternyata Eman gak langsung ke Sky Pierce. Dia langsung ke Hunter Strike. Dia mau meltdown depannya. Mungkin targetnya bisa ke Idok atau Superdan. Yap. Dan juga mungkin kalau untuk Skypers dia nggak bakal join the fight dalam waktu dekat ya. Karena kalau ngeliat dari keadaannya juga masih cukup tertinggal. Dan metode pick off yang coba untuk dimainkan oleh Finn tadi dengan 3 orang yang menjadi follow up-nya itu udah jadi move yang oke banget pastinya buat Bigetron by Vitality. Ya, main timing ya. Nungguin lagi dari Tsunami Slam. Sementara untuk RRQ mereka akan nungguin untuk fight berlima. Karena mereka punya banyak banget. Ada Crimson Beacon. Idok juga dengan adanya Raging Sandstorm. Dan bahkan jangan lupa Superdan dengan Povius-nya. Infernal Pursuit-nya bakal mengganggu sekali. Terutama untuk lini depan. Oke. Tapi udah mulai bergerak nih ke arah top lane. Shogun yang bakal coba untuk diganggu. Tapi balik lagi dia adalah seorang high loss, tebel. Dibantuin juga sama Nanael ya dengan momentum. Agar langsung bisa nge-clear dan datang ke area dari Turtle di area bottom lane. Nah ini harusnya kedua belah gold laner akan bisa juga punya potensi join the fight ya. Di area Dipaksa team fight ya. turtle-nya. For Axe. Ini dia. First item priority. Yang sudah mulai di-build. Dan akan langsung memanggil juga ke area dari Turtle. Atau jangan-jangan bakal coba buat di-reset aja. Semenjak dari RRQ yang bisa kendaliin untuk setupnya. Ya job desk dari Superdan dan juga Idok sih ya yang nantinya bakal ngebantuin setup, ngezoning out juga. Moreno, Lightning Truncheon. Wow. First item. Skip glowing ya. Karena ternyata item life band-nya bakal ada di Finn. Yep. Sementara Sen Shogun ada 1 glorious pathway di bagian belakang. Eman sedikit demi sedikit. Follow up damage dia berikan. Ya masih belum cukup pastinya ya tapi Oke, dan sekarang coba lihat Super Toy bisa dia bertahan dan sekarang Super Toy-nya masih berhasil kabur. Nael gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin tapi Shogun yang tempat berbeda malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut dan berhasil langsung dilumat habis oleh Super Toy. Dan sekarang 1 bantingan berhasil tadi dilakukan tapi Super Dan masih terlalu mengerikan. Super Dan masuk terlalu dalam, bisakah dia kabur dan tidak bisa. ya Superdan memang mengorbankan nyawa ya untuk ngebuat dari Eman yang nggak bisa delivering damage lagi. Dan juga di sisi lain Waduh, bisa Idok. Idok! Flicker dari Idok. Tapi menjadi 1 sama untuk Eman. Ya setidaknya dapetin bottom lane turret juga mungkin sebagai bonusnya Pak Pulung. Jadi ini tetap menjadi keuntungan bagi RRQ dengan 2 turtle kill. Dan bahkan trade yang selalu menguntungkan bagi RRQ. Idok ditukar dengan Eman. Ditambah lagi tadi ada pertukaran dari Superdan dan Turtle. Wow, gerakan-gerakan dive in yang berani ya. Superdan dan Idok tadi emang benar-benar langsung ngebuat dari Emannya tidak nyaman. Dan menelan point dead pertamanya. Nah itu dia, karena kena zone out kan. Ya, Dengan adanya pergerakan dari Dark Wave. Dan tidak melupakan juga Shogun yang menjadi korban pertama. Sehingga nggak ada lagi yang bisa ngebadanin dari BTR by Vitality. oke. Dan angin segar sedang berhembus untuk RRQ Hoshi sekarang. Nah, 1.700 gold masih on the way untuk menuju ke 2.000. Karena pressure-nya tetap akan ada di RRQ dengan adanya metode team fight yang mereka jalankan. Dan 2 Purify ini yang mungkin membuat Finn jadi kebingungan siapa target selanjutnya dengan adanya Tsunami Slam. Yap, dan juga kayak ngelihat dari Shogun menggunakan hero-hero yang terbilang cukup pasif ya. Yang bukan hero inisiasi punya crowd control. Yep. Kuda Barbiel dipanggil, mereka berusaha untuk bisa memberikan efek balasan. Pindah berhasil dilumat habis, sementara sekarang Naila masih berjuang sendirian di dalam dari outer turret yang ada di area atas. Yap, itu dia dive in lagi-lagi dilakukan oleh RRQ Hoshi dan bahkan bisa mendapatkan Nile dan juga Finn. Ya itu ganti-gantian ya agro turretnya ya. Iya. Karena tadi Yeskel sempat menerima damage agar Superdannya keluar dari area turret yang berbahaya. Dan ini dia, invade lagi. Oke, Super Ken, bisakah dia kabur dari tersebut? Masih ada puncher tadi tapi Moreno. Wow, Flicker ya. gagal. Itu flicker sih langsung Iya. ngasih Shadow Strike. Yap, tapi balik lagi damage yang kurang masih belum bisa dieksekusi. Terlalu banyak resource yang keluar dari BTR by Vitality. Kerugian lagi untuk mereka. Untuk robot merah. Dan sekarang 3.000 gold. Turtle bisa di setup lagi. Atau mereka mau jadiin Lord aja. Tapi kayaknya bakal di setup. Ya, walaupun 30 detik lagi bakal berubah jadi Lord. Tapi ya kayaknya terlalu cepat juga sih untuk Lordnya bisa dieksekusi. Jadi biarin aja nih. Dapetin pundi-pundi tabungan lagi untuk RRQ Hoshi. Iya. Turtle-nya diambil. Buat spike ya. Ya. Untuk super toy-nya juga. Oke, ada serangan yang akan dilakukan Kuda Barbiel. Perfect Turtle di 2 game yang sudah mereka jalankan di bench yang ketiga pada hari ini. 2 player lenyap seketika RRQ menemukan
pola permainannya. Yap, ini dia ya sebuah gameplay. Wow, yes, Kiel. Oke. Sabar, Bebe, sabar. Ya, karena ini udah dominate banget dari 4.000 gold juga yang dipegang sama RRQ sekarang. Apalagi mereka benar-benar bisa menjawab dari depan atau bahkan belakang. Pick off-nya pun digagalkan karena mereka menutup dengan adanya Super Dan lagi dan lagi Dark Wave yang selalu mengganggu Nanail yang emang memiliki dash ability sehingga akan nge-trigger terus Super Dan untuk memberikan efek shield-nya, survive di depan dan ada trade. Kuda Barbiel kembali dipanggil. Purple buff menjadi satu target utama untuk Nail. Ya, itu yang mau coba untuk diamankan dulu ya. Yap. Sehingga kalau kita lihat berbondong-bondongnya ke Purple Buff membiarkan inner bottom turret pun dihancurkan di tangan Super Toy. Makin bertambah lagi pastinya tabungan untuk Super Toy. Ya, 5.000 gold. Pasti bakal semakin lebih leading lagi. Apalagi seperti biasa Lancelot bisa pegangin untuk satu wave. Dan farming terus mengincar ke level 15 sebagai objektif utamanya. Untuk bisa menangin battle Retribution. Apalagi semenjak adanya Brute Force. Nah ini dia nih. Salah satu item yang nanti akan memberikan efek penyelamatan untuk Lancelot. Yap. Dan kalau misalkan memang lagi coba untuk defense ya dari Bigetron by Vitality, mereka mau memberikan efek punish juga lumayan susah ya. Karena minim CC cuma ada satu single target lock aja. Dan Trinity, Prof. Udah jadi untuk ya. Toy udah jadi. Ini dia Swift Trinity untuk makan depan. Terutama untuk Shogun Pak Pulung. Karena walaupun ada efek Revitalize. Tapi kita tahu sendiri ya betapa banyaknya full HP yang bisa dibawakan sama Shogun. Sehingga nanti true damage dari carry-nya Super Toy akan lebih berasa. Oke, dan Eman tadi terlihat ada Rondo. Tapi Reki Sestrom. Eman dia pun masih berhasil selamat. Super Toy berhasil langsung didapatkan bola. Dan sekarang Nailnya terjebak. Nailnya masih berusaha untuk bisa kabur dari item. Tapi masih ada Super Dan berusaha untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang ada di bagian depan. Tapi Super Dan malah menjadi korban bola. Apakah overcoming yang dimiliki oleh Reki sekarang? Namun sekarang Shogun menjadi sebuah barricade yang begitu mengerikan. Nah itu Nile, War Axe, Endless Battle dia juga sustain ya. Ya, Iya. sustain. Karena balik lagi ada spell fame yang bisa dimainkan. Ditambah lagi dengan basic attack dari Endless Battle-nya juga yang nanti akan ngebuat dia nge-recovery HP. Dan sekarang 5 lawan 3, Lord up. Tapi kayaknya bakal menunggu dulu dari RRQ karena Super Dan juga bakal kembali lagi ke Land of Dawn. Oke, dan dipercepat sepertinya Di-burst. oleh Bigetron by Vitality. Karena mereka ingin mempercepat dan juga mendapatkan ke arah Lord ini. Mereka mendapatkan keuntungan selanjutnya dan mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut. Coba lihat Shogunnya menjadi orang terakhir yang ada. Shogun menjadi benteng untuk rekan-rekannya. Ya gak apa-apa tumbang, yang penting masih ada keuntungan lain yang bisa diambil oleh Bigetron by Vitality. Lordnya mereka burst down Nah, secara ini instan. Balik lagi ya, berkat adanya fight yang dipaksa di area bottom lane, targetnya adalah Eman dan Eman survive dengan flicker. Lord didapatkan untuk menangkan bagaimana BTR by Vitality yang mulai kehilangan early game tapi mereka pegang kendali mid gamenya. Sudah mulai diimbangi, Lordnya juga langsung di-clear. Kita akan kembali untuk melihat setup dari kedua tim karena beda winning condition. BTR by Vitality, mereka bawa Kalea, mereka bisa main pick off. Sementara untuk RRQ, dengan adanya Super Dan, mereka akan menjaga front line dan bisa bermain dari depan ke belakang. Apalagi membawa Super Toy front to back. Ya, Super Toy-nya tadi juga secara jarak bisa ke reach ya sama Bigetron by Vitality. Makanya tadi langsung ke shutdown juga dengan adanya Nile langsung masuk. Oke, dan perlahan goldnya udah ketarik nih. Ya, ketarik Dari 2.000 ya. 5.000 udah turun. Tarik 2.000 dari 5.000 gold sekarang ke 3.000 gold. Yap. Benar-benar lagi-lagi ya mereka memilih untuk menurunkan temponya. Mereka menunggu untuk fight berlima. Karena tadi terbukti kayak Super Toy lagi ada dalam keadaan yang terjebak. Apalagi dia bawa Purify. Dia langsung ditarget sama Nanail. Oke, sekarang udah mulai bersabar dulu untuk keduanya. Masih belum ada gerakan berlebih lagi yang ingin dilakukan. Sebari ada freeze minion nih. Yang coba untuk dimaksimalkan di arah tengah dan juga bawah. Sabar Bottom lane di lagi. slow push soalnya. Ya, Karena Lordnya juga kan di bagian top lane ya. Jadi mungkin bakal dicuekin sedikit untuk BTR by Vitality. Malah kayaknya harus RRQ yang gerak sedikit ke bawah. Untuk bisa memenangkan slow push tersebut. oh, baru ya Glowing One-nya jadi setelah Lightning Truncheon. Ya, dan Jadi priority. Super Toy juga ada Wind of Nature. Sementara itu untuk Super Dan dia punya Anti Radiant. Next dia udah punya Black Ice Shield. Dia bakal menuju ke Dominance Ice. Super Ken, Malefic Roar. Ya ini pecahan semua ya buat Shogun. Pecahan semua. Emang bener-bener mau ngebadanin aja. Aku kayaknya bahkan first itemnya bakal langsung ke chassis Pauldron ya berarti. Dengan adanya Ares Belt dan juga Steel Leg Plate. Dia udah punya modal untuk resep itemnya. Jadi dia bakal mengurangi attack speed dari Super Toy. Yap, reduce ya. Untuk attack speed yang dimiliki juga. Oke, tapi benar-benar ini temponya lagi pelan banget. RRQ juga lagi meminimalisir bagaimana
movement tadi yang coba untuk diupayakan menuju ke arah Eman yang ternyata tidak berhasil ya. Nah, di Kayak slow push lagi tuh. sabar lagi dulu. Slow push lagi, dibalesin lagi ya kan. Gerobaknya dibiarin untuk beradu. Brute force dari Nanael. Ini dia item yang nanti akan memberikan pengurangan juga terhadap efek CC. Dan langsung di clear lagi, tapi sambil dibantu sama Idok juga. Slow push balasan dari RRQ. Yap, ini Eman aware ya pasti dengan adanya rerumputan-rerumputan, dicekin satu persatu, dan sesaat lagi Lord akan muncul. Pakai dot Sonata ya pasti ya. Aha. Karena jaraknya lumayan jauh. Sama seperti di bagian bottom lane. Udah sempat ada kena poke juga untuk minionnya. Dan sekarang mulai ada pergerakan sedikit demi sedikit. Yap, ini udah mulai ditarik ya perlahan untuk RRQ Hoshi. Ada Toy juga yang akan menyicil. Yap. Shogun mencari informasi. Oh itu dia tuh. Setelah Chesses Poldron, Shogun harusnya lebih berani untuk ngebadanin. Oke. Karena udah ada pengurangan dari attack speed, ada efek redemption juga. Yang tentunya akan memberikan heal up lagi ketika Shogun dalam keadaan low HP. Lordnya ditarik ulur karena emang menunggu timing. Apalagi di area bottom lane karena emang lagi-lagi keduanya akan memanfaatkan metode split push. Slow push. Wits. Yes, skill. Ketahuan. Ya, lumayan ya, kena satu kali dead. Wah, Buset. kena lagi. Oh, tapi aman ya. Untuk battle spell semuanya ready. Flicker juga semuanya ready. Jadi dua-duanya bisa untuk melakukan setup yang mungkin akan mengejutkan kita semua. Yap, apa yang akan terjadi saat lagi? Sudah semakin mendekat. Pertempuran di antara kedua tim ini dan coba lihat Shogun. Shogun menggila dan saja pada Yeskiel menjadi korban pula. Masing-masing aja ada 4 player. Kuantitinya sama tapi apa yang akan terjadi? Karena untuk sekarang Idok yang lejam. Lordnya berhasil diamankan oleh Super Toy. Super Toy lejam. Tapi sekarang coba lihat fitnya mengejar karena beberapa player dan sekarang Toy tepat berada depannya. Ada Eman di bagian belakang. Eman masih sempat untuk bisa mengatakan damage. Ada Win of Nether tadi seperti ada Toy. Namun tidak akan bertahan lebih lama karena Moreno menjadi sang finisher. Nah, itu dia, tim fight yang diincar oleh Bigetron by Vitality. Wipeout yang mereka ciptakan. Walaupun Lord yang bisa didapatkan oleh RRQ Hoshi, itu tidak menjadi jaminan. Ya berawal dari trade yang terjadi ya. Shogun ditukarkan dengan Yeskiel. Kerugian emang mulai terjadi tapi sekarang mau diambil ternyata mid turretnya. Dengan paksa Lord akan bergerak ke bagian bottom lane dan BTR by Vitality mengambil 5.000 gold yang awalnya diuntungkan oleh RRQ. Nah ini replaynya Ini dia, ya. di awal dari Shogun. Dan Yeskiel yang coba buat nge-zone out tapi ternyata menerima damage yang terlalu dalam dari Nanael, Moreno dan juga Eman. Dan Eman ini juga free hit yang ya. ketarik ya dari Super Dan-nya. Sehingga Idoknya tumbang, Super Dan juga tumbang. Tapi last hit dari Lordnya didapatkan oleh Super Toy. Ya ini flicker ya. Ya, Flicker, Crimson Beacon, dan juga adanya Shadow Strike balasan. Ya. Dan di Ditambah di sini ada Wind of Nature play. Finn-nya tumbang, Super Toy tapi tetap dikejar oleh double dash dari Moreno dan hilang. Yap. Dan kali ini udah ada Malefic Gun untuk Super Toy juga. Ya, menjaga jarak lebih aman ya. Ya. Dan 5.000 gold yang dipegang sama RRQ Hoshi. Lunas, Lunas bahkan cashback 1.000 nih. cashback 1.000, comeback-nya 5, berarti 6.000 gold-nya. 6.000 gold ditambah dengan keuntungan yang sekarang didapatkan. Apalagi udah ada Rose Gold Meteor dari Yeman. Ya, Ada tadi. tambahan shield effect lagi kalau emang dia ditarget nantinya. Yap. Udah full item ya untuk... Buset. Wah, War X loh buat Eman. Iya, untuk memainkan ini juga ya. Rhapsodic Ya. dari spell fame-nya juga. Walaupun statusnya cuma setengah teman-teman ya untuk Marksman. Tapi yang penting ada hybrid lifesteal. Ya ada sustainability lah ya. Sustain. Ya yang dicari juga dan RRQ Hoshi mereka lepas nih dari bagaimana pressure yang udah mereka dapetin juga di early game-nya. Ya, keuntungan-keuntungan yang didapatkan di early game sekarang udah mulai diambil alih dan Nanael. Dia juga punya Rose Gold ya. Jadi untuk ngomongin movement speed, apalagi ada Queen Swings, double shield harusnya. Dan Holy Crystal dari Moreno. Ini kalau misalkan satu kali efek Terrify dan yang kena adalah Super Toy. Super Toy dalam ancaman. Yap. Karena untuk tadi yang sempat kita lihat kan, Super Toy yang ada di lini belakang itu udah bebas banget. Tapi ketika dikejar sama Moreno, itu kayak dia nggak bakal bisa escape lagi walaupun dia udah punya Malefic Gun. Karena tipe burst-nya ini bener-bener langsung bisa menghilangkan separuh HP dari Kari. Oke. Masih coba untuk mengendap-endap. Wah, Wits. ketahuan. Red Sonata ya seperti biasa ya. Gokil Eman. Checking bush. Dari tadi loh. Yap. Dan ini adalah Konsil, ranking Sandstrom, Idok menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Nail tadi dengan kuda Barbell mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Shogun kembali menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi untuk kali ini seperti Bigetron by Vitality, mereka tidak ingin membiarkan itu terjadi begitu saja. Ayo oke, Moreno.
Gagal kali ini mereka kalah quantity. Ya Shogun yang hilang cukup RRQ Hoshi mereka bergegas untuk mundur. Mereka udah unggul dari segi jumlah, mereka bakal langsung setup menuju ke arah Lord yang evolve. Ini dia 4 lawan 5 menang jumlah, RRQ akan ambil alih Lord kali ini. Karena keuntungannya udah dari mereka. Menang kuantitas melawan metode pick off dari BTR by Vitality. Yap. Beranikah Bigoton by Vitality? Sudah semakin dekat lagi, Finn melihat dari kejauhan. Sementara sekarang Nael, kuda Barbelia sudah langsung dipanggil. Dan Lord berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Lord evolve. Dilepas saja ya oleh Bigetron by Vitality. Dan biasanya kalau ngelepasin Lord evolve mereka bakal cari team fight. Tapi karena memang keadaannya lagi nggak ideal, Bigetron by Vitality memilih untuk sesuatu yang pasti-pasti aja, yaitu Itu defense dia. dulu. Dan sekarang walaupun dengan adanya 20 stack dari Lethality, Sky Pierce, tapi Eman masih belum cukup sepertinya. Karena seperti biasa Granger semakin besar efek Lethality-nya baru akan semakin berasa. Tapi ya sekali lagi Lord Evolve, Granger pasti bakal kesulitan untuk melakukan clear tersebut. Karena pasti bakal butuh waktu yang lama banget dengan Rhapsody yang dia miliki. Bukan tipikal yang bisa clear cepet Bukan. gitu ya. Oke, Itu dia. Kekurangan dari BTR by Vitality dengan metode pick off-nya adalah high ground. high ground defense. Oke, tapi dengan adanya IMU terhadap Crimson Beacon juga Moreno setidaknya kalau misalkan mau main ofensif dia bisa ada escape tools tambahan ya. Atau defensif ke belakang. Oke, dan RRQ Hoshi udah mulai mengawal Lordnya masuk dalam base top turret. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi. Karena sekarang YSKL menjadi orang terdepan. Dan lagi Shogun menjadi korban bakat Moreno oleh jam ketiga. Nael pun berhasil langsung diamankan. Besya! Setelah berkali-kali di leg yang pertama. Mereka menjadi anjungan tunai bandiri berbentuk poin yang digilir oleh tiap tim. Tapi tidak di leg yang kedua. Mereka hadir untuk menjadi sang penghancur. Kingdom! Congratulations, RRQ Hoshi. Ini tim kalian akhirnya menang dan RRQ Hoshi berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan perdana di season 17. Dan lagi-lagi Bigetron menjadi tim pemecah setelah 10 kali kekalahan, 8 kali kekalahan yang dialami. 8 match lose. Dan akhirnya mereka pecah telur. Memang tidak salah kita manggil season 17 ini sebagai season paling kompetitif. Karena ternyata mulai dari match pertama RRQ di leg yang kedua, match ke-9 mereka akhirnya mendapatkan poin. Mereka akhirnya mendapatkan match win yang mereka cari selama ini. 2-0, telak, early game, dan finishing touch yang bagus. Improving dari minggu ke minggu. Early game sudah mereka jalankan, mid game mereka jaga, late game mereka tidak melakukan gerakan tambahan. Play disiplin, play as a team. Dan sekarang berarti dengan kemenangan RRQ, semua tim sudah merasakan kekalahan dan kemenangan di MPL Indonesia season 17. Akhirnya interview! Siapa yang pengen dengar suara Super Dan, Super Girl, Super Toy, Inok, dan juga YSKL? Yeay. Interview. Ore. Itu mereka seneng banget. Finally. Yeay! Kerasa banget kayak penantian selama ini gitu loh. Yep. Akhirnya RRQ nanti pulangnya bisa lewat tengah. Bener. Kalau kemarin pulang langsung ke belakang. Iya. Betul. Sekarang pulang bisa lewat tengah sini. Yeay! Tapi well deserved sih dengan eksekusi gameplay yang bagus banget juga. Kemenangan yang mereka dapatkan, wow. Ya, karena mereka juga memanfaatkan atau maintain juga ya untuk kemenangan yang dimainkan juga. Sehingga mereka nggak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Yap. Dan ini momen ketika RRQ dapat 1 dan ini udah bakal dapetin Lord Evolve dengan gratis tanpa adanya pertukaran. Capek loh. Satu leg mereka jadi ATM mencoba. Tim lain mau ngambil poin, mau tarik tunai poin nih. RRQ mana RRQ? Tarik. Tapi di leg yang kedua, mereka tidak ingin memberikan saldo itu lagi, bro. Itu dia, RRQ berkata mereka akan lawan, Pak Bro. Mereka akan lawan. Difitnah mereka dia. Itu dia yang ditunggu-tunggu ya. Ya wes kalau begitu, sekarang waktunya RRQ interview.
IBL Indonesia Season 17. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bersama. Toy, gimana tentang match hari ini? Akhirnya interview juga Toy. Alhamdulillah senang banget. Senang banget. Wah, bahkan di sini Kingdom ini adalah saat yang paling kalian nanti-nanti. Dari Toy sendiri nih, gimana sih Toy cara kamu menghandle semua ini? Karena dari tim RRQ sendiri kita tahu kalian perjalanannya benar-benar tertatih-tatih sekali khususnya untuk di season yang ke-17 ini. Buat untuk match ini ya, mungkin kita mainnya udah nothing tulus lah, udah nggak ngarepin lolos playoff atau enggak. Jadi kita fokus main dengan cara kita aja. Fokus bermain aja. Tapi itulah yang membawa kalian ke kemenangan match kali ini. Tapi dari Toy sendiri, setelah melihat match kamu yang tadi, ada nggak sih perubahan metode mungkin dari scrim kah? Khususnya untuk di leg kedua kali ini. Untuk metode scrim tetap sama aja. Yang bedanya cuma nothing tulus aja. Gimana apa? Nothing tulus. Oh, jadi RRQ pada saat bermain Nothing Tulus, malah hasilnya 2-0 ya? Ya. Jadi hari ini gak makan telur lagi ya? Oh enggak. Enggak, luar biasa banget. Tapi ya skill. Halo Kak. Ya skill. Bagaimana cara kamu untuk bisa beradaptasi dengan teman-temanmu? Beradaptasinya perlu waktu 6 minggu sih. Jadi ya puji Tuhan bisa menang match ini. Puji Tuhan bisa menang di match ini. Dan ya skill kita tahu kamu sudah pernah melewati musim-musim yang sulit. Ya, Bagaimana sih cara kamu untuk bisa tetap memberi semangat kepada teman-temanmu nih untuk tetap bisa semangat dan tetap bisa bangkit? paling tetap menyadarkan teman-teman aja sih kalau kita sebenarnya kuat, tim kuat. Jadi kamu membantu mental boost ke teman-temanmu juga ya? Ya, Ada nggak sih kalau misalnya dari YH Skill sendiri misalnya kamu memberikan semangat khusus ke player siapa gitu misalnya kayak ke Idok atau ke Superken atau Ada. ke Toy mungkin? semuanya sih. Berarti benar-benar ke semuanya. Ya, Dengan kemenangan hari ini ya Skill, akhirnya saat-saat yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman dari RQ Hoshi, apa yang pengen kamu sampaikan? buat Kingdom ya. Iya buat Ya. Kingdom, buat Terima kasih. Ini cukup berkesan lah. Kemenangan pertama saya di tim ini. Terima kasih supportnya. Oke, tapi dari Idok di sini. Idok, sebagai Halo. player yang cukup lama di tim RRQ Idok, bisa dikasih tahu nggak sih kendalanya selama ini tuh apa sih Idok? Karena kita benar-benar menanti-nanti banget tim RRQ untuk bisa ngobrol-ngobrol interview loh. Kendalanya di mana sih Idok sebenarnya? Ya kendalanya banyak sih di in game juga, di out game. Ya mungkin perbedaan di scrim dan di stage-nya doang sih. Dan cara kamu menanggulanginya gimana? Cara kamu mengatasinya gimana Idok dan teman-teman? Ya kita tetap percaya satu sama lain, percaya sama semua yang ngebantu, coaching staff juga. Ya disiplin sih. Dan disiplin. Nah, dari Idok sendiri nih, banyak sekali kritik yang masuk khususnya untuk Idok dan teman-teman RRQ di musim ini. Banyak yang bilang Idok bermain cukup berbeda dibanding season-season sebelumnya. Menurut kamu gimana Idok? Ya kalau dibilang berbeda ya pasti berbeda dari segi hasil juga di season-season sebelumnya. Kita bagus lah di regular seasonnya, di playoff-nya. Ya mungkin season sekarang agak lebih berat aja. Agak lebih berat aja untuk season yang sekarang. Baik, and now we move to Super Dan. Hai. Halo. Oke. Info dong, Super Dan udah berapa persen bisa bahasa Indonesianya? Bisa dibantu udah berapa persen Toy? Udah 80%. Oh udah 80%, jadi udah lancar bahasa Indonesianya Dan? Ya? Coba. Oh, oke. Tapi we have special video highlights for Super Dan and then you have to react your video, oke? Oke, langsung aja teman-teman kita akan melihat video dari Super Dan. Ini dia. Luar biasa sekali karena di sini momen yang amat sangat baik sekali dari Super Dan. Dan nanti kita akan tanya klarifikasi dari Super Dan tentang video ini.
What do you think about this moment tuh? Gua pikir momen ini gua mau banget menang series ini karena kami masih gak ada menang yang kemarin ya. Oh, oke. Luar biasa sekali ya. Memang ini momen yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu dan kamu kelihatan benar-benar bersinar sekali di match kali ini. Sepertinya ini adalah match kamu sekali, Superdan. Dan you finally win this match. How do you feel? Is that boost your confidence, boost your mentality? Ya, boost my mentality juga dan gua pikir selalu gua pede buat gimana main gua. Ya. Boost mentality juga dan pede untuk mainnya. Tapi Ken, di sini ada Super Ken. Halo. Super Ken. Ini yang dinanti-nanti. Kamu bermain dengan hero-mu yang sudah dinanti-nanti juga ya. Ya. Kenapa baru keluar sekarang Super Ken? Karena yang ngikutin apa yang tim butuhin aja sih. Jadi pada saat dibutuhin langsung masuk, langsung Ya. nge-pick gitu. Ya, baru keluar aja sih. Baru keluar aja Ya. dan terbukti langsung ya, langsung galak banget ya hari ini Super Ken. Kenapa sih Super Ken galak banget hari ini? Karena teman-temanku jago juga sih, jadinya kayak bisa kelihatan bagus juga. Satu tim lah semuanya bagus. Satu tim semuanya bagus. Tapi kamu merasa nggak sih kayak improvement dari tim RRQ itu benar-benar berasa match demi matchnya. Menurut kamu gimana? Sebenarnya udah berasa dari week 1 sih, dari setiap week udah ada improvement. Mungkin ya baru bisa dapat kemenangannya di week ke-6 ini. Kalau misalnya dari Super Ken sendiri melihatnya, tadi dibilang kan sebenarnya dari week 1 tuh kita udah ada improvementnya, cuman baru bisa menang di week yang ke-6. Ke-6. Itu problemnya ada di mana? Mungkin karena ini roster baru juga kali ya, jadi kayak masih cari jati diri sebagai tim aja sih. Dari Super Ken sendiri ada kesulitan gak sih untuk bisa menyatukan semua kepala jadi satu, main as a team? Yang pasti lumayan sulit karena kita punya 5 pemikiran yang berbeda-beda dan kita harus satuin itu. Dan kita harus satuin itu. Tapi aku pengen nanya lagi, mungkin ke Ken atau Toy bisa jawab juga atau Idok nanti bisa jawab ya. Hari ini banyak yang bilang minggu yang ke-6 adalah minggu yang berat untuk tim RRQ. Tapi dari RRQ Hoshi berhasil membuktikan 2-0 untuk match kali ini. Besok kalian harus bertemu Sang Raja Langit. Gimana Idok? Ya minggu ini pasti minggu berat lah, lawannya juga dua-duanya kuat. Ya mungkin besok kita akan kembali dengan lebih percaya diri. Bakal ada kejutan gak Idok? Ya, itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Ya. Pokoknya mainnya lepas aja ya. Ya. Dan Yeheskel, aku pengen bertanya sama Yeheskel sendiri. Tadi kalau kata Idok, kita mainnya yang penting lepas aja. Kalau dari Yeheskel gimana nih buat Onyx? Iya Kak, sama kasih yang kita punya. Kasih yang kita punya. Last question untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Kita melihat di sini Kingdom benar-benar selalu memberikan dukungan untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Naik turun tetap didukung oleh teman-teman Kingdom. Apa yang pengen kalian sampaikan nih untuk Kingdom yang luar biasa mendukung kalian? Ya terima kasih buat Kingdom yang sudah dukung kita. Ya tetap dukung kita walaupun kita lagi di bawah. Dan terima kasih yang lagi nobar di RKK Palembang. Makasih. Baiklah, itu dia interview kita di match kali ini bersama RRQ Hoshi. Kingdom, marilah kita sambut. Inilah dia RRQ Hoshi. Interview. Akhirnya kita dengar suara Superdan yang ternyata udah lumayan fasih loh bahasa Iya, Indonesia. ternyata Udah. Superdan
minggu fokus belajar bahasa Indonesia. Kan untuk memperbaiki komunikasi, terbukti. Betul, Akhirnya dapetin terbukti. poin soalnya kan. Mantap. Tapi Itu. Mantap. tapi respect juga sama Big Troopers loh. Iya. RRQ, maksudnya tim mereka kan yang lagi dulu kalah nih. Iya, Iya. Tapi tetap bersorak. Karena Mega ada Super Troopers. Ken. Pas Super Ken interview, Troopers juga ikutan. Super Ken tadi. Gokil, keren. Itu ada Tadi suaranya kalau teman-teman ya. Tadi kalau kalian lihat di sini tuh, boleh respect Benar. banget loh mereka loh. Keren banget loh. Ah, Gokil. Akhirnya ya berarti ada terisi 1 match win nih, berarti jadi 1. Itu Satu. setidaknya berarti menunjukkan bahwa musim ini Ya. semua tim tuh saling mengalahkan. Iya kan? ya. Terbukti soalnya. Semua tim saling mengalahkan. Terus juga nggak ada yang bener-bener 0 match win. Tidak Mulai ada. dari hari ini. Tidak ada. Tidak ada. Dan juga Sudah berarti dipastikan. Bigatron by Vitality masih ya. Masih menangguhkan title mereka The Real Robin Hood MPL ID. Oke, dan sekarang bisa dibilang net game win mereka minus dong, bro. 0. 0 ya? 0 harusnya. Harusnya 0. Karena mereka Kemarin- terakhir tuh net game winnya 2. Kemarin 2 apa 1 sih? Dua. 2 ya? Dua. Oh, tadi 2 ya? Iya. Oke, berarti 0 dong. 0. Mulai dari 0 lagi. Oh, yang minus. Dimulai dari 0 lagi. Ada yang ketarik lagi tim Liquid ID karena mereka jadi minus net game win-nya. Iya. Karena tadi kalah pasca 02. Wadaw. Itu. Makin ketat teman-teman ya untuk papan tengah dan juga penentuan siapa yang lolos playoff. Betul sekali. Makanya aku bilang terlalu dini kalau misalkan ngomongin soal chance to playoff. Bang, ini udah lolos, Bang itu udah lolos. Udah Oke. pokoknya selagi belum kita kasih garis Belum. merah tuh ya. Ya. Shredded gitu. Udah tim itu masih Masih. punya kesempatan. Walaupun sekarang kesempatannya segini nih, tapi Ya. karena tadi menang jadi agak lumayan. Betul. Nah. Ya pokoknya tim lagi. itu masih punya kesempatan ya untuk jadi bulan-bulanan tim lain gitu mungkin. Tadi Kingdom yang di sini ya, sampai nangis loh terharu. Ada, Iya, banyak ada. banyak Kingdom yang nangis. Kan Beneran. 8 match soalnya. Iya. 8 Maul- match 1 leg. Maul di belakang udah nggak marah lagi. Udah gak marah lagi. Udah senang dia. Udah senang. Iya. Udah senang ya. Alhamdulillah tuh Oh. katanya. Gokil. Itu dia ya teman-teman ya. Ketika emang lagi ada di bawah, support system gak boleh lengah. Betul. Dia emang harus tetap nge-support harus nge-support. sampai Yes. dengan dapetin poin. Ya. Terbukti 2-0. Congratulations. Pecah Congratulations. telur ya. Yep. Pecah telurnya bahkan memberikan sang robot makan telur. Makan telur. Nih telur yang dari kemarin kita makan. Ya. Ya, Udah 2-0. gumuh. 2-0. Udah gumuh nih lu makan nih telur. Kan jadikan protein bisa grow otot buat lebih kuat. Ya. Itu makanya. Masalahnya kan RRQ leg. Bener. Masalahnya emang. nih RRQ leg pertama 8 pertandingan mereka cosplay ATM kan. Ya. Nih tim lain datang masukin tarik tunai poin dapat. Dan bahkan RRQ cuma dapetin 3 poin game win. 3 game win. 3 game win. Sekarang saldo habis mereka akan ngambil dari tim-tim lain. Nah, itu makanya kan. Keren. Apakah leg 2 ini akan menjadi lebih menarik karena ini dia plot twist dari leg kedua yang kita mulai dari minggu yang ke-6 ini. Gimana pecah telurnya RRQ yang menandakan bahwa tidak ada tim yang benar-benar dapetin 0 match win dan selesai sudah di 08. Dan Gokil. udah mulai masuk ke minggu 6, tidak ada yang 100%. Yap. Iya. Kecuali Tidak ada. red side-nya Onyx udah itu doang. Iya, red side. Red side itu Masih doang nggak sih. Red kalah-kalah side. itu. Benar. Itu. Di red side soalnya ya. Tapi ya sekali lagi sih emang untuk di game yang kedua, metode pick off dari BTR by Vitality itu tidak berjalan ketika memang mereka itu kalah jumlah teman-teman. Jadi emang tujuan pick dari Kalea, apalagi trade-nya kan tadi ada high loss EXP. Yang mungkin juga dipertanyakan kayak wah apakah emang ini badan yang ideal. Tapi ternyata emang ketika trade-nya adalah Shogun for nothing gitu kan. Ya Shogun yang di-trade siapa-siapa. RRQ yang berlima udah otomatis pasti mereka bakal menangin jumlahnya. Oke, tapi kamera akan menuju ke arah. Wih, Super Dan. well Super done. Ini dia ya. Dan Gabang. Dan Nah, itu dia. Ini karena dia game Super 1 dia tampil banget. Game 2 dia mendominasi. Dan bahkan tidak memberikan ruang bagi Nile untuk bisa explore ke dalam team fight. Ya tapi ini without being biased ya, gue happy banget loh ngeliat kayak akhirnya ada tim yang lepas gitu loh dari Nah. belenggu mereka. Balik lagi teman-teman ya, tim-tim papan bawah sekalipun masih punya kesempatan yang sama untuk mengejar klasmen yang ada di tengah. Makanya selalu kau bilang, ini season yang lagi ketat banget perjuangannya, persaingannya. Jangan mau ketinggalan. Makanya dibuktikan, RRQ gak mau ketinggalan Pak. Karena masih ada beberapa match lagi yang akan mereka hadirkan. Dan juga untuk BTR by Vitality, karena mereka juga menggunakan metode pick off dan tidak berjalan. Karena early gamenya juga tidak manis, kalau boleh dibilang. Walaupun sempat ada trade kill yang bisa dibawakan. Tapi untuk build up-nya, itu ternyata tidak bisa berhasil 100%. Dan juga di sini Shogun dari tadi jadi korban terus menerus ya, kayak hero-hero pasif gini yang kena cusin dan juga Davin. Pergantian yang dilakukan sama RRQ juga wow banget. Itu dia ya. Ini juga agro turret ini aku suka banget nih. Kayak
ganti-gantian. Dia wajar banget kalau seandainya tim play mereka terasa lebih harmonis. Ya, dan akhirnya Assassin dari Super Ken kelincahannya masih boleh-boleh ya. Ya, kalau kita nggak salah ingat ya, itu memesnya adalah Lancelot 70 juta. Ah, bener. Itu dia Iya, teman-teman iya, ya. iya, iya. Mungkin buat yang lupa ya, kita ingatkan lagi. Ini sempat ada satu play yang terjadi ya, padahal mungkin menang jumlah dari BTR by Vitality, tapi Lordnya diambil sama Super Toy. Sehingga ini kayak ngeriset aja, kayak keuntungan yang udah didapatkan. Ya, ini walaupun speedy light build ke tembok ya. Nah, aman. apa? Nggak apa-apa, karena Yang balik penting lagi. aman. Yang penting aman dan Lordnya tetap bisa di-up. Yep. Walaupun tetap yang penting menang. Nih, pick off-nya, ya kan? Yang mungkin harusnya BTR yang start pick off-nya, tapi ternyata ada yang keculik. Yaitu adalah Shogun. Dan dengan menang jumlah, Lord Evolve juga langsung ditabrak dari depan karena RRQ punya carry. Oke, jadi untuk sekarang kita dengarkan dulu ada interview bersama dengan Coach Theo Nael. Pecah telur pertama dari RRQ yang akhirnya kita bisa lihat bahwa hari ini telah terjadi bersama kita. Dan tentu saja Alisa pengen tanya-tanya langsung karena sudah bersama Alisa di sini ada Coach Theo Nael. Halo Coach. Halo, malam. Sebenarnya ini adalah interview yang tidak diharapkan terjadi. Betul. Tapi hari ini luar biasa ada history baru dan Coach sendiri melihat suatu ekspektasi yang kita semua tidak expect namun terjadi. Bagaimana nih Coach melihatnya? Simple sih ya, deserve aja berarti RRQ hari ini menang gitu. Ya mereka pantas saja hari ini menang gitu. Emang kitanya aja sih yang lagi down dan jelek aja sih mainnya hari ini. Oke, tapi memang dari leg 1 ke leg 2 ini ada improvement kah yang Coach lihat dari RRQ? Mungkin sekarang lebih solid sih ngeliatnya. Kayak sekali ngambil fight, ya udah berani gitu. Kayak solid as a team aja, nggak ada yang main individual lagi. Mungkin itu yang bikin mereka kuat sekarang. Oke, ngomongin soal individual, tadi juga kita bisa meng-highlight permainan dari Super Dan sendiri. Menurut Coach sendiri, apa yang beda mungkin dari Super Dan? Kita bisa lihat apakah hero-nya ada sesuatu yang baru juga yang Coach lihat? Gimana nih tanggapannya? Kayaknya dia cuma perlu hero kuat, bisa perang panjang aja kayak Pove sekarang. Makanya kenapa dia buktiin hari ini, dia butuh itu doang sih kayaknya. Terus dia nunjukin hari ini dan mainnya bagus banget. Dan itu yang mungkin bisa jadi evaluasi juga untuk BTR ke depannya. Betul. Tapi kalau ngomongin soal BTR sendiri melihat dari semangat anak-anak tadi gimana tuh? Karena kalau sebagai penonton mungkin ngelihatnya ada semangat yang sedikit hilang di permainan tadi. Apakah di ruangan balik layar juga seperti itu? Atau bagaimana nih Coach? Ya kayak kurang semangat aja sih anak-anak sama hari ini kelihatan ragu banget. Dari kita sendiri kayak mau ngambil fight-nya ragu sih. Kayak kelihatan dari mau perang siapa, mau target siapa gitu. Jadi gak solid aja gitu. Ya kalah lah sama RRQ, makanya deserve lah mereka menang hari ini. Banyak ragunya kita. Banyak keraguan yang terjadi di sini tapi tidak apa-apa. Ini adalah sebenarnya berharap untuk win streak terus ya Coach ya. Karena performanya Pasti. dari week keempat kemarin udah luar biasa sekali BTR. Tapi kalau ngomongin soal win streak dan soal poin-poin kemenangan nih. Kayaknya BTR sebagai Robin Hood nih walaupun tidak sesuai ekspektasi. Tapi menurut Coach sendiri bagaimana nih? Proses sih kayak kita nikmatin aja, kayak masih dikasih kalah berarti hari ini ada tamparan yang buat kita pelajarin aja sih, itu aja sih. Sebagai bahan evaluasi dan Betul. untuk lebih baik lagi ke depannya ada pesan-pesan buat Big Gate Troopers yang mendukung tentunya hari ini. Tetap support aja, thank you buat selalu support kita dan percaya aja ke kita, pasti kita selalu kasih game yang terbaik tiap minggunya. Game yang terbaik tiap minggunya, tapi Lisa punya satu pertanyaan tambahan. Apakah kekalahan hari ini karena tidak membawa jimat utama dari BTR yaitu Robby Pancoro yang biasanya dibawa ke sini? Kayaknya iya deh, kita perlu kepala hijaunya sosok dari BTR ini. Sosok deh. dari Iya. ini ya, nomor satu ini. Jadi Kak Robby tolong main lagi ke MPL Arena ya sebagai jimat-jimat kita dan ada di layar. Oh oke, ini jimat utama kita ya yang seharusnya menjadi jimat kemenangan dari BTR. Tidak masalah, kita akan lihat di match berikutnya. Thank you so much Coach. Thank you. Semoga bisa eval dan lebih baik lagi dan kita akan melihat apakah yang ditampilkan oleh BTR di match selanjutnya. Hope for the best. Silakan caster, take it over. Waduh. Banyak faktor lah ya. Dari Evaluasi. Evaluasi. Seperti Ada biasa teman-teman ya. ragu-ragu. Tim yang menang mendapatkan apresiasi, mendapatkan spotlight-nya, mendapatkan highlight-nya, mendapatkan hype-nya. Dan tim yang kalah udah pasti evaluasi. Ya kan? Baik lagi, ini hal penting tapi ya emang harus dijalankan oleh semua pihak. Terutama emang dalam keadaan yang tadi sempat disinggung juga Pak Pulung. Ragu-ragu. Apakah itu emang terlihat? Betul, terlihat. Metode pick off dari BTR, dengan adanya Kalea, itu tidak berjalan dengan maksimal. Padahal udah ada badan yang kokoh di depan. High loss dari Shogun. Wah. Yang dia mengorbankan badannya 7 kali.
Karena emang kan, ya balik lagi, kalian kan bukan yang first man kan untuk show up. Wajar sekali. Tadi ada singgungan dari Coach Theonail bahwa emang ada keraguan-keraguan dari BTR by Vitality. Yap, banyak ragu-ragu ya kayak oke, akhirnya buat dari Shogunnya juga termakan terus-menerus tanpa ada gerakan lebih lagi yang bisa dilakukan. Sementara kalau ngelihat dari Eman yang udah jadi targeting, dia sebenarnya bisa menjaga dirinya dengan baik ya. Tapi siapapun nih frontliner dari Big Eternal by Vitality yang dimakan sama Yoshi sudah dijamin hilang karena udah ada Kari yang mumpuni sekali nih. Itu dia, Kari late game ya, jangan lupa Ul. Ada tambahan lagi nih, Late game. garis bawah, late game. Kari late. Lari ya, Karena buat ngerontokin depan, tembok-tembok kayak Hylos bisa. Sampai tembok. Iya. Line of Dawn tadi tembok MPL juga. Nah pernah makanya ya? kan broken wall tadi. Iya. Iya. Itu yang ngancurin. Iya kan? Speedy Lightning ya tadi lemparin ke situ. Dihancurkan semuanya. Tapi ya, anyway untuk pemilihan dari emblem yang mungkin sempat kita singgung juga kayak Lancelot, emblemnya Assassin. Emang tujuannya buat early game juga ya. Karena emang punya power yang lebih pasti secara angka. Dan juga tujuan dari Killing Spree. Udah pasti kalau misalkan untuk team fight yang panjang yang tadi sempat di-mention juga sama Coach Theonail. Itu kayak hero-hero kayak Povius, Lancelot, itu cocok katanya. Cocok ya. Jadi continuous team fight. Ya. Dan Povius ini menjadi salah satu unsur juga ya untuk Super Dan. Oh iya jelas. Iya, selain memang hero-nya juga oke, juga gameplaynya. Mainnya dari depan pokoknya. Mainnya. Pegangin lini tengah udah pasti bakal jadi job desk-nya dia ya. Ya. Dan bahkan beberapa kali juga kita lihat dia buang badan berani banget untuk ngegangguin Finn. Ketika emang dia ditargetkan dengan Tsunami Slam berarti member RRQ Yoshi lainnya yang bebas untuk masuk gitu kan. Ya. Dengan 19 menit ya, tadi juga sempat ada momen-momen yang dicoba balikan sama Big Eternal by Vitality, tapi tetap ternyata RRQ Hoshi, mereka benar-benar bermain cukup disiplin. Iya. Gak banyak gerakan-gerakan Gak yang banyak, akhirnya gak bikin banyak. jadi mistake untuk mereka, enggak. Nah itulah pentingnya teman-teman ya, evaluasi. Tuh. Ketika kita melihat dari week lalu di mana RRQ mungkin banyak gerakan tambahan pas habis dapetin Lord, mereka mungkin terlalu over chase, over commit, walaupun tadi sempat terlihat ya Ulia dikit ya di bagian bottom lane ketika kita ngomongin soal Grangernya Eman yang sempat dapetin point kill, Ya. ya kan? Itu kan sempat ada tuh celahnya momennya, tapi ternyata balik lagi RRQ tetap dengan stick 5, mereka mainkan juga bagaimana cara mereka untuk bisa memanfaatkan damage dari Super Toy. Ya. Karena emang Super Toy di sini yang menjadi the carry. Walaupun Rich Guy by Todak tetap ada di tangan dari Eima. The carry-nya Super Toy ya. Ya damage paling tinggi ya, karena makan Iya. depan pun bakal dia ladeni. Ya damage taken-nya Shogun sih masih, itu lihat 148.000. Itu dia. 7 kali dia terkena point death-nya juga. Tapi untuk sekarang, total assist dipegang sama Super Dan. Dia yang zoning, dia yang pegangin. Walaupun memang kayak nggak panen point kill seperti di game pertama ya. Tapi tetap presensi dia tuh ngasih pressure juga. Nah makanya ya kan. Apalagi dengan adanya gerakan yang emang nggak pernah ragu tuh. Kalau loncat tapi untungnya di follow up. Itu yang paling penting ya. Jangan lupa follow up. Karena kalau misalkan udah ngomongin soal team play, itu tentang follow up semuanya. Ya karena nggak ada call yang salah teman-teman. Yang ada di follow atau enggak gitu sama temennya. Kayak tadi aku bilang kan, tim yang menang dapetin apresiasi, dapetin momen